Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Dar El Iman Ustadz Apriko. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur. Insyaallah dengan perhatian beliau yang dari awal sampai akhir ini begitu sangat memberikan perhatian kepada pendidikan kita di sekolah ini. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid SDIT Dar El Iman dan terkhusus bagi anak-anak kita yang kelas 6 yang hadir di ruang kita ini hanya beberapa orang dan yang mengikuti acara kita ini melalui Surau TV. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Dar El Iman, Pak Edi Wirman, para majelis guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang Buya sayangi, anak-anak Buya, siswa dan siswi Dar El Iman, SDIT Dar El Iman, dan terutama bagi yang tamat 6A dan 6B. Marilah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Salawat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak terasa hari ini merupakan acara haflah akhir sana bagi anak-anak kita kelas 6, 6A dan 6B. Selama 6 tahun anak-anak Buya telah mendapatkan pembelajaran dari guru di sini. Dan harapan dari kita semua, ilmu yang sudah didapatkan selama 6 tahun ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, dijaga, dan terus dikembangkan. Anak-anak Buya akan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama. Ada di antaranya yang masih di lingkungan Yayasan Dar El Iman, SMPIT-nya, atau pondok pesantrennya. Ada yang ingin melanjutkan di tempat lain. Namun, izinkan Buya memberikan nasihat kepada kalian semua anak-anak Buya, yaitu bersabarlah di dalam menuntut ilmu. Mari kita dengarkan pesan dari Imam Syafi'i.
Dia berpesan, isbir ala murril jafa min muallimin. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas pahitnya kegersangan sikap dari seorang guru. Sesungguhnya kegagalan ilmu berada pada sikap lari kita dari guru. Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat. Umur kita berapa? Belajar kita hanya sedikit saja. Tajarra'a dhullad jahli tula hayatihi. Maka dia akan menelan kalau seandainya tidak merasakan pahitnya dalam menuntut ilmu sesaat. Maka dia akan menelan pahitnya kebodohan sepanjang masanya, sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'allumu waktu syababihi. Siapa yang kelewatan bagi dia menuntut ilmu waktu mudanya. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka takbirkan kepadanya 4 kali tanda kematiannya. Kenapa? Wadhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Hakikat seorang pemuda, zatnya, dirinya pemuda itu, demi Allah adalah dengan ilmu dan takwa. Kalau keduanya tidak ada pada dirinya, maka tidak dianggaplah keberadaannya. Ini pesan Imam Syafi'i kepada kita semua. Dan kita sematkan pesan ini kepada anak-anak kita yang akan meninggalkan tingkat pendidikan dasar menuju ke tingkat pendidikan menengah. Maka hendaklah kita bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dengan kasarnya sikap seorang guru. Harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, kita lari darinya, kita tidak dapat ilmu. Maka disitulah rusuk, disitulah kegagalan kita. Seorang yang ingin belajar dengan Imam Malik. Imam Malik juga gurunya Imam Syafi'i. 10 tahun Imam Syafi'i yang belajar dengan Imam Malik. Ada seorang yang datang belajar hadis. Tapi kelihatannya dia kurang beradab. Akhirnya dihukum, dipukul. Lalu dia menuntut, silahkan Anda pukul saya, tapi imbalannya 1 pukulan 1 hadis. Begitu semangatnya mereka dahulu dalam menuntut ilmu. Dan kita juga harus bersemangat. Gantungkan cita-cita anak-anak Buya setinggi-tingginya menjadi orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan ada yang bisa ke Madinah melanjutkan pendidikannya. Atau bisa menjadi dokter, insinyur. Dalam hal-hal yang baik semuanya. Berada di lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah atau swasta. Maka bekalnya adalah ilmu. Pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Di sekolah kita atau di yayasan kita, alhamdulillah itu sudah kita cukupi.
kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi. Pesan Buya juga kepada anak-anak Buya yang akan meninggalkan tingkat dasar. Kita sekolah di Dar El Iman. Dan Dar El Iman ini adalah yayasan kalian juga. Ini adalah yayasan yang sangat terbuka. Dia bukan yayasan pribadi, dia bukan yayasan Buya. Dia adalah yayasan umat. Nanti kalau seandainya kalian sudah berhasil, silahkan kembali ke yayasan ini, besarkan yayasan ini. Kembangkan pendidikannya. Curahkan perhatian kepadanya. Kalian merupakan generasi yang akan datang. Kita di yayasan ini bersama-sama ingin berkontribusi untuk negara kita dan untuk bangsa kita, untuk agama kita, untuk ranah Minang kita. Dulu ranah Minang terkenal dengan orang-orang tokoh nasional, baik dari sisi agama maupun dari sisi umum. Di antara mereka banyak yang menjadi pelopor-pelopor negara, pendiri negara, mengisi. Belum ada yang bisa menggantikan Buya Hamka. Belum ada yang bisa menggantikan Muhammad Nasir. Semangat juangnya. Mereka semuanya dari sisi agama diakui oleh dunia. Muhammad Nasir termasuk di antara pendiri organisasi Kongres Islam. Mahmud Yunus, dia juga bagian termasuk yang diikutsertakan dalam pendirian Jamiah Islamiyah. Dari tokoh wanita, pendiri Diniyah Putri. Kedatangan beliaulah yang memunculkan keinginan semangat di Al-Azhar untuk membuka pendidikan putri. Berawal dari Indonesia, berawal dari ranah Minang. Maka ini yang kita rasakan di yayasan. Kita pengen mewujudkan atau menghantar generasi-generasi kita yang akan datang betul-betul memberikan yang terbaik kepada agama kita, kepada bangsa kita dan negara kita. Di sini Buya ingin menyampaikan sebuah informasi yang menggembirakan. Bahwa alhamdulillah pondok pesantren kita, pondok pesantren tahfidz, yaitu adalah salah satu bagian yang kita buat di dalam pendidikan di yayasan kita ini. Setelah tingkat dasar, maka terbagi kepada 2, SMP IT dilanjutkan dengan SMA IT, boleh jadi ini berkelanjutan kepada perguruan tinggi umum. Ini harapan kita untuk mencetus orang-orang yang berkualitas nanti. Seandainya mereka berada di instansi negara, merekalah yang akan generasi yang baik insyaAllah ta'ala. Yang kedua adalah kita buatkan pondok pesantren. Agar bisa menghasilkan calon-calon da'i dan ulama. Alhamdulillah pondok pesantren kita telah mendapatkan nomor statistik pondok pesantren resmi dari Kemenak, dari pusat. Dahulu perizinannya hanya sampai ke Kemenak kota atau kabupaten.
Sekarang sudah harus sampai ke pusat. Butuh waktu yang lama, Masya Allah. Dan Alhamdulillah pada tanggal 29 Mei 2020 nomor itu keluar, izin itu keluar. Dan pondok pesantren kita satu di antara 328 pondok pesantren yang mengajukan dan mendapatkan nomor NSPP ini, ya. Dan ketika kita lihat, sepertinya, kasar kita melihat cepat, sepertinya hanya Dar El Iman yang satu-satunya dari Sumatera Barat. Selebihnya subhanallah, dari Banten banyak, dari Jawa Barat banyak, dari Bengkulu ada, dari Riau juga banyak. Ya. Nah, mudah-mudahan pesantren-pesantren yang lain yang belum mendapatkan nomor ini bisa mengurusnya juga sehingga mendapatkan izin. Dan dalam perizinan ini pun ketika kita sudah mendapatkan ini, informasi yang didapatkan, kita sudah bisa membuat mahat ali atau perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren. Dari nomor pondok pesantren ini juga kita bisa membuat pendidikan mulai dari dasar juga sampai ke perguruan tinggi. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian upaya dan usaha dari tim pondok pesantren kita. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepala atau pimpinan pondok pesantren kita, kemudian guru-gurunya, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kita, terutama di sini adalah Kemenak, yang mulai dari kota, kemudian Kanwil, kemudian pusat yang telah memberikan izin dan memudahkan urusan kita ini. Bapak Ibu dan anak-anak mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir ataupun yang menonton dari Surau TV. Tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana harapan dari antara wali murid yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur tadi, jazakallah khairan. Bagaimana harapan-harapannya? Mudah-mudahan harapan-harapan ini bisa kita wujudkan dan kita maksimalkan sehingga pendidikan kita semakin maju. Ini harapan kita. Kritik yang membangun, saran yang membangun, ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW yang mengatakan al-mu'min mir'atu mu'min. Orang mukmin itu adalah kaca bagi mukmin yang lain. Sebagaimana kita ingin tampil gagah, pasti kita ingin berkaca dulu. Agar kita mengetahui bagaimana sih diri saya sebenarnya. Ada arang enggak di wajah saya? Ya. Ketika kita melihat, oh iya ada hitam, lalu kita hapus. Ya, kita bersihkan. Dari mana kita tahu? Dari kaca. Begitu juga dengan orang mukmin, saudara mukmin. Ketika dia melihat saudaranya memiliki kesalahan, dia berikan saran yang baik. Saran yang membangun, bukan saran untuk menjatuhkan dan yang lainnya. Maka hal-hal yang tadi, saran yang sangat positif yang diberikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Namun juga kami memberikan ya sedikit curhat deh. Ya bisa didengar oleh wali murid di rumah melalui Surau TV atau yang lain juga. Bahwa pendidikan ini terkadang memang butuh biaya. Sekolah kita berbeda dengan sekolah-sekolah lain sesuai dengan yang kami yakini. Kita mempunyai ciri khas di antaranya adalah tahfidz. Setiap hari mulai dari SD
SMP dan SMA mereka harus berhadapan dengan Al-Quran. Untuk sekarang ini di SD tetap setiap hari 3 jam mata pelajaran. Ya, rasanya sekolah-sekolah lain, ya SDIT yang lain 3 jam. Dan guru yang kita tempatkan di sini memang khusus juga untuk tahfiz. Sehingga membutuhkan biaya di dalam tambahan. Kalau seandainya guru mapel yang jam-jam yang lebihnya kita tempatkan di situ, mungkin boleh jadi akan sedikit mengefisiensikan dana yang ada. Tapi tidak. Waktunya khusus, ustadznya juga khusus, gurunya juga khusus. Dulu memang tiga orang di dalam satu lokal. Sekarang kalau tidak salah 2. Kenapa? Ternyata ada sesuatu di balik udang. Apa? Tidak terlepas dari biaya. SD kita cuma pelajaran 2 dari pagi yang dimakan dengan full day. Ya. Full day itu kurang lebih 8 jam atau 9 jam. Belajar setiap bulannya taruhlah maksimalnya 5 hari setiap minggu, berarti 22 hari setiap bulan. SPP kita tidak sampai 1 juta, hanya 300.000. Kalau kita bagi dengan 22 hari, maka keluarlah hasilnya adalah 13.636 rupiah. Jajan anak kita 15.000 setiap hari. Ya, belum lagi jajannya di rumah. Ternyata biaya sekolah di Darul Iman ini kurang dari nilai jajannya anak-anak. Itu per hari. Kalau 13.000 ini kita bagi lagi dalam 9 jam. Berapa dapatnya? Ya, coba kita bagi 9 jam. Dapatnya 1.500 1 jam. Itu 1 jamnya bukan jam mata pelajaran. Jam waktu 60 menit. 1 hari itu pelajaran anak-anak itu ada 10 jam mata pelajaran. Yang mana 1 jamnya 35 menit. Ya, kalau begitu hanya 1.300. 1 jam mata pelajaran. Coba selama belajar dari rumah, anak kita disuruh belajar dengan kita ngajarkan, kadang-kadang kita, waduh saya mau pengen keluar main. Bukan anak yang pengen keluar main, tapi orang tuanya penuh keluar main. Sudah penuh nih gitu. Suruh anak ini, yang satu lagi entah kemana. Cuma anaknya 2. Pusing mengajarkan waktu lama, ya subhanallah. Ini COVID-19 nih gara-gara. Dengan gara-gara COVID-19, orang tua merasakan susahnya mendidik anak. Apalagi kata Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz Muhammad Nur tadi, guru kita menghadapi 28 anak. Dengan karakter yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Nah, tentu ini hendaklah menambah motivasi kita. Kalau seandainya kita pengen menambah guru kita tadi, ya kata orang,
tambah sagu, tambah sagu, tambah kuahnya. Tambah kuah, tambah sagunya. Gitu. Jadi ini menjadikan kami sedikit agak pusing di yayasan. Ya. Apalagi, maaf dibukakan sedikit, tunggakan sampai saat ini semua unit kita, TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, itu cuma 1,5 M. Bisa bangun gedung. Ya. Terkhusus untuk SD 1, kurang lebih, mudah-mudahan sudah ada yang membayar nih ya. Ini data yang agak beberapa minggu yang lalu datanya. Adalah 434,9. Ya. 434 juta. Dan terkhusus lagi untuk anak kelas 6. Itu ada 59 juta. Terkhusus lagi 6A 19 juta, 6B 40 juta. Itu dana, saya bilang lagi, data itu 2 minggu yang lalu, kurang lebih. Mudah-mudahan ini sudah berubah. Nah, di sini kita lihat. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Majelis Guru, jazakumullah khairan atas kewajiban yang telah Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustadzah berikan kepada anak-anak kita. Tapi kita ingatkan, mana tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak-anak kita sudah menyelesaikan pendidikannya. Maka hendaklah segera kita menyelesaikan kewajiban kita juga. Bukankah sebaiknya upah itu kita berikan sebelum keringatnya ya kering. Alhamdulillah bagi kita dari yayasan, ini gunanya yayasan. Ya, sistem kita di yayasan ini adalah sistem sentral. Kita bisa lihat mana yang kurang kita penuhi dulu. Alhamdulillah tidak ada menunggak gaji guru. Tapi kan susah kalau seandainya, Pak Ustadz maaf gajinya separuh dulu ya. Karena SPP belum sepenuhnya masuk. Nah kesusah jadi. Ya kalau gitu Ustadz bulan depan saya resign ya. Akhirnya anak kita yang terlantar gitu loh. Nah maka oleh karena itu kami himbau wali murid semuanya yang mengikuti dan menyaksikan acara kita ini dari Surau TV, ya, mari sama-sama kita bekerja sama. Kami berupaya untuk memberikan kepada anak kita dan mohon kepada wali murid juga memberikan perhatian kepada anak-anak Bapak Ibu melalui melunasi kewajiban-kewajibannya. Selama COVID-19 ini, kalau bulan-bulan biasa, itu tunggakan setiap bulannya atau pembayaran tidak bisa 100%. Tetap ada juga yang meleset. Kurang lebih bisa sampai kepada tingkat 86%. Selama COVID-19, 86% ini menurun dia 10%. Maka berarti cuma 76% kurang lebih. Di situ semuanya. Ya. Sehingga kita di keuangan kita lihat-lihat, waduh, kewalahan kita. Maka oleh karena itu dengan kerendahan hati saya memanggil, mengetuk pintu hati Bapak Ibu sebagai orang tua.
mari dengan niat ikhlas kita melunasi kewajiban yang kita emban, yaitu biaya pendidikan anak kita. Jangan dibiarkan ijazahnya ya tidak dijemput-jemput. Ada sampai sekarang ya, dari 2017 itu masih ada tunggakan. Nah ini kalau seandainya ada hal-hal tertentu yang perlu kita diskusikan, silahkan datang ke yayasan. Kita bisa diskusikan, kita cari jalan keluarnya. Ya. Sehingga semuanya menjadi enak. Nah, ini harapan kita Bapak Ibu, mari kita berikan perhatian kepada anak kita. Kita memang banting tulang, peras keringat untuk mencari nafkah. Ini adalah kewajiban kita. Demi pendidikan anak kita masa depan. Demi mereka menjadi anak saleh. Yang mana idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Agar anak kita menjadi anak yang saleh yang akan mendoakan kita, si mayat diangkat derajatnya dalam kuburannya, itu disebabkan oleh istighfar anaknya yang dia lakukan oleh anaknya di dunia. Maka anak yang soleh yang bisa beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bagaimana kita mengingat dan menekankan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, di antaranya adalah mensukseskan pendidikan untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, dan tentu selama proses pendidikan pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan yang namanya manusia. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak kesalahannya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik orang yang memiliki kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kritikan yang membangun, saya sebagai ketua yayasan sangat terbuka untuk perbaikan kita yang akan datang. Sedikit demi sedikit kita akan memperbaiki, ya, dan mudah-mudahan boleh jadi anak kita yang hari ini melaksanakan haflah akhirus sanah dari pendidikannya di sini, boleh jadi nanti adiknya akan masuk ke lembaga kita dengan adanya saran dan kritikan yang membangun. Kita sedikit demi sedikit ingin memperbaiki diri lebih baik, karena cita-cita saya dan cita-cita kawan-kawan semua di yayasan, bagaimana pendidikan kita ini betul-betul pendidikan yang profesional, yang baik, dan termasuk juga bagaimana gaji gurunya yang lebih baik. Namun untuk sementara melihat kondisi masih ya seperti apa yang kita rasakan sekarang, mudah-mudahan semakin lama semakin membaik. Dan akhir kata, saya mohon maaf atas kata-kata yang mungkin pada saat ini tidak pada tempatnya, tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.